Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan badan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya, yang insya Allah kita mendapatkan syafatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Adi selaku dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang dimana ini adalah pertemuan ke-14 di Learning Journal yang ke-13 teman-teman. Nah, saya di sini akan sekilas menjelaskan mengenai pertemuan ke-14 di Learning Journal yang ke-13. Nah, baik teman-teman, seperti kita tahu, jadi ini adalah minggu yang masih presentasi teman-teman. Dimana seperti biasa awalnya itu kita absen terlebih dahulu. Nah, sesudah absen langsunglah dosen kami itu memberikan nasihat mengenai kuliah. Nah, kemudian setelah itu langsunglah ini presentasi, yang dimana presentasi ini menurut saya cukup asik teman-teman, yang dimana antara moderator, kemudian presenter, kemudian audiensnya itu sangatlah antusias dalam menyimak materi, kemudian diskusi, apalagi audiens yang sangat ingin bertanya-tanya mengenai tema yang dibawakan oleh kelompok 4 ini teman-teman. Nah, cukup menarik teman-teman, sangat menarik. Nah, yang dimana kelompok 4 ini menjelaskan mengenai tema menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Nah, ini adalah tema yang dikaji oleh kelompok 4 teman-teman. Nah, seperti biasa, ini kelompok 6, bukan kelompok 6, kelompok 4 ini berisi 6 orang teman-teman. Berisi 6 orang yang menjelaskan mengenai tadi creative writing. Nah, kita akan membahas mengenai creative writing tersebut. Nah, yang dimana kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia bahwa creative writing ini adalah penulisan kreatif. Jadi creative writing ini adalah suatu proses dalam menulis yang tidak hanya menyampaikan informasi faktual, tetapi juga menambahkan unsur imajinasi, kemudian emosi, kemudian ada ekspektasi pribadi, agar si tulisan ini bisa yang namanya lebih menarik, kemudian bisa untuk diunggah juga di media sosial teman-teman, di media massa. Jadi contoh penulisan ini diantaranya itu penulisan picture, kemudian penulisan opini, ataupun penulisan esai yang berkaitan dengan konteks jurnalistik teman-teman. Nah, kemudian ada juga yang namanya komponen dalam menulis creative writing, yang dimana salah satunya ini kita yang pertama itu ada berpikir kritis. Jadi dalam yang namanya menulis dengan kreatif, kita harus yang namanya berpikir dengan kritis kawan-kawan. Nah, mengapa begitu? Karena ketika kita isi pikiran kita itu dikembangkan, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baru, hal yang sangat yang sangat menarik teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita harus yang namanya kepekaan emosi. Ketika kita sudah berpikir kritis, maka emosi kita dikeluarkan. Bukan emosi marah-marah teman-teman, tetapi emosi dalam menulis teman-teman, disalurkan melewati kata-kata yang kita tulis. Kemudian bakat kita tuh dalam menulis seperti apa. Kemudian daya imajinasi kita itu ceritakan di situ. Kemudian ada juga tujuan dalam menulis creative writing, terutama dalam penulisan berita dan artikel teman-teman, yang dimana yang pertama itu kita harus yang namanya membuat informasi tersebut itu menjadi lebih menarik. Kemudian kita harus yang namanya meningkatkan ketertiban pembaca. Jadi buatlah
halaman tersebut lebih menarik, tentang informasi-informasi baru, informasi-informasi yang bisa mengupgrade diri kita. Intinya informasi yang bermanfaat, teman-teman. Nah, kemudian ada juga ragam jenis tema dalam creative writing. Nah, diantaranya saya ambil mengenai passion, yang dimana seperti kita tahu bahwa passion yang ada di Indonesia ini ada yang kreatif, ada juga yang meniru gaya-gaya barat. Contoh kasusnya itu kayak apa yang namanya, nikmati pengalaman passion dan musik Jepang di KO, katanya Press TC Jakarta 2 tahun 2025. Nah, jadi berita yang bertemakan passion ini bisa kita lihat bahwa hal ini membahas mengenai tren-tren baru, kemudian inspirasi gaya dari barat, teman-teman. Jadi dibawa ke Indonesia. Itu ragam passion. Kemudian bisa kita lihat juga mengenai seni budaya. Nah, bahwa seni budaya ini sangatlah bermanfaat, sangatlah bisa. Nah, maksud dari kata bermanfaat ini bisa dijadikan ladang sebagai cuan, sebagai lana pencari pekerjaan. Nah, seperti kurang. Nah, kemudian ada juga teknik dalam menulis creative writing, terutama dalam berita dan artikel. Nah, yang dimana saya mengambil salah satu poinnya, yang dimana kita harus menulis tersebut dengan teknik storytelling. Nah, mengapa begitu? Karena menurut saya ini sangatlah asik. Karena ketika kita berstorytelling atau bercerita, nah itu kesannya kita mengutarakan isi hati kita tentang apa hari ini yang kita dapatkan. Contohnya kayak gini nih, saya membuat learning journal. Jadi kan kita mengutarakan mengenai pertemuan ke-14 ini di learning journal yang ke-13, teman-teman. Kemudian di samping adanya teknik, di samping adanya tujuan, pasti ada yang namanya dampak positif dan negatif. Ya, dampak positifnya itu bisa membuat tulisan lebih menarik dan tidak membosankan. Itu tujuan dampak positifnya, karena dibarengi dengan tadi itu berpikir kritis. Nah, kemudian dampak negatifnya beresiko kurang objektif. Jadi ketika kita mengeluarkan isi pikiran kita terlalu banyak, maka resikonya itu kurang objektif, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kembali lagi bersama saya dalam learning journal yang terakhir nanti di pertemuan ke-15. See you next time di learning journal berikutnya. Bye-bye.